Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat Izi, Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di hari ini tanggal 31 Juli 2021 bertepatan di hari Sabtu ya, menuju akhir weekend. Ini udah weekend sebetulnya, dan ada weekend lagi hari Minggu nanti insya Allah. Sabtu seru hari ini kita akan membahas jauh lebih seru, dan tentunya Fitri mau menyapa juga ini untuk seluruh keluarga yang join di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Fitri dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan di Sabtu seru kali ini kita akan membahas masih tetap temanya tentang COVID-19. Tapi kali ini kita akan jauh lebih dalam membicarakan tentang COVID-19 pada anak. Jadi kalau misalkan sahabat Izi, Bapak Ibu sekalian yang sudah join di sini juga sudah melihat di e-player event kami, temanya adalah waspada COVID-19 pada anak. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, ini COVID-19 ternyata secara berita untuk Fitri pribadi melihat udah masuk ini mengenai kepada anak-anak, dan ciri-cirinya juga sebetulnya kalau tidak ada COVID-19 mungkin tampak seperti batuk pilek biasa atau demam biasa, tapi ternyata kita harus lebih waspada. Ini COVID-19 pada anak, jangan sampai lalai gitu ya, merasa bahwa ini batuk pilek biasa, ini demam biasa gitu. Dan tentunya sahabat Izi, kami doakan dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia, semoga sahabat Izi selalu sehat, dan jika ada yang sedang sakit saat ini sedang menyaksikan ataupun saudara kerabat yang sedang diuji dalam bentuk sakit, kami doakan bersama semoga cepat diberikan kesembuhan, pulih, dan bisa cepat beraktivitas. Walaupun mungkin kita tetap menjaga aktivitas kita, kalau tidak penting baiknya di rumah saja, stay safe dan stay at home sahabat Izi. Kita ikutin peraturan pemerintah untuk PPKM-nya. Dan sahabat Izi, yang tadi Fitri sudah katakan, kita akan membahas tentang waspada COVID-19 pada anak. Tidak kalah serunya, di Sabtu seru ini, kita akan berbincang langsung dengan pakarnya. Beliau adalah dokter spesialis anak, beliau juga konsultan saraf anak, beliau juga aktif dalam menulis beberapa buku ya, salah satunya buku Sehat Bersama Dokter Apin dan komik Dokter Apin. Iya, betul sekali sahabat Izi. Kita akan berbincang langsung dengan beliau, Dokter Apin, yang dengan nama lengkapnya adalah Dokter Arifianto Spesialis Anak. Biasa kita menyebutnya dengan Dokter Apin ya, panggilan santainya kita. Sekarang alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau. Mungkin kita langsung sapa saja yuk beliau. Assalamualaikum Dokter Apin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat nih dokter. Dokter ini tampaknya juga baru ini ya pulang aktivitas dari rumah sakit ini dok. Ya rutinitas harian aja sih. Baik, dokter, ini kalau kita berbincang, diskusi terkait COVID-19 rasanya tidak ada habisnya dokter gitu, dan kita juga tidak tahu kapan ini ya pandemi ini berakhir, walaupun doa terus dipanjatkan semoga Indonesia kembali pulih gitu, kita bisa bersama-sama menghirup udara segar tanpa menggunakan masker kembali, tapi nyatanya ini COVID-19 juga sudah makin merebak khususnya untuk di anak-anak dokter. Nah, ini kami ingin lebih dalam mengetahui dokter, apa saja yang bagi orang tua khususnya ya yang memiliki anak balita gitu, anak yang memang belum bisa mengungkapkan apa rasa sakitnya gitu. Kira-kira seperti apa ini yang harus kami waspadai COVID-19 pada anak ini dokter Apin? Ya, saya mungkin langsung berbagi layar aja ya, share screen saja ya. Jadi semoga bisa menjadi pengantar untuk bisa dipahami dan nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Saya izin ya, saya mulai sedikit pengantar dalam bentuk presentasi PowerPoint. Sesuai dengan judul yang sudah diberikan kepada saya, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan seluruh audiens pada pagi hari ini. Saya selalu mendoakan agar semuanya dalam kondisi sehat, yang pernah mengalami terpapar dengan COVID-19 dan
mungkin yang saat ini juga masih menjalani isolasi mandiri, atau bahkan mungkin masih ada kerabat di rumah sakit. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan sesuai dengan apa yang saya miliki dalam hal keilmuan. Saya ingin sedikit berbagi sebenarnya, karena saya yakin banyak dari yang audiens pada pagi hari ini mungkin sudah sedikit banyak mengetahui tentang COVID-19 pada anak, atau bahkan mungkin punya pengalaman anaknya terinfeksi SARS-CoV-2 dan sampai dirawat di rumah sakit. Dalam waktu kira-kira 30 menit ke depan, saya akan menceritakan sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan tersering yang ditanyakan kepada kami, para dokter anak yang merawat, menangani pasien-pasien anak dengan COVID-19. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya COVID-19 pada anak maupun dewasa. Ini adalah suatu infeksi virus. Ya, kita tahu ada virus namanya kelompok coronavirus yang baru diidentifikasi pada akhir tahun 2019 disebut sebagai golongan SARS-CoV-2. Saya jadi ingat sedikit, mohon maaf kalau agak melebar, pernah beredar semacam broadcast yang mengatakan, wah ini kan virusnya sudah diprediksi sejak bertahun-tahun yang lalu. Ada yang mengutip dari buku ajar gitu ya kan, buku pelajaran anak sekolah. Ini berarti virusnya rekayasa nih, udah ditulis di buku pelajaran dari sekian tahun yang lalu. Ya memang coronavirus itu banyak sekali jenisnya. Ini sudah diidentifikasi sejak tahun 1900-an sebenarnya kan. Tapi ya, dari sekian banyak coronavirus itu ada yang menginfeksi manusia, ada yang menginfeksi hewan, dan kita sudah sering berhadapan dengan coronavirus yang membuat penyakit yang kita bilang itu batuk pilek, atau sebenarnya sih sekarang dibilang flu, padahal tidak tepat, itu lebih ke arah selesma atau common cold. Nah, yang untuk kondisi saat ini bentuknya lain lagi ya. Ini bentuknya adalah yang 80% orang yang mengalaminya itu sebenarnya tidak bergejala atau bergejala ringan, tapi sekitar 20% itu mengalami kondisi yang sampai harus dirawat di rumah sakit, bahkan menimbulkan kematian. Jadi nggak usah heran itu dengan istilah coronavirus, tapi kita spesifik untuk yang namanya SARS-CoV-2 ini. Nah, sama seperti anak dan dewasa kurang lebih sama. Virus itu untuk COVID-19, SARS-CoV-2 yang buat penyakit COVID-19 itu sebenarnya belum ada antivirus yang spesifik. Jadi kalaupun kita tahu, bahkan kan sekarang banyak yang terpapar dirawat di rumah sakit, dokternya memberikan antivirus A, atau kita mendengar kabar ada paket isolasi mandiri antivirus B misalnya. Sebenarnya itu semua bukanlah antivirus spesifik untuk COVID-19. Belum ada yang dinyatakan dalam kesepakatan para ahli global menjadi suatu panduan guideline sebagai antivirus spesifik untuk COVID-19, belum ada. Dan yang tadi kita tahu kan 80% itu tidak bergejala atau bahkan bergejala ringan. Kenapa? Karena mereka akhirnya akan sembuh dengan sendirinya. Daya tahan tubuh lah yang akan menyembuhkan, karena yang menghalau virus sejak awal masuk adalah daya tahan tubuh kita dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah dalam bentuk antibodi yang dihasilkan misalnya. Dan kita dulu sempat awal-awal pandemi kan periksanya antibodi. Sekarang kan sudah enggak lagi ya, sudah pakai antigen. Antigen itu ada yang rapid, ada juga dengan pemeriksaan swab dalam bentuk di PCR, mesin PCR tadi. Nah, pada anak itu ada satu perbedaan dengan orang dewasa yang disebut sebagai MIS. Nanti saya akan bahas sekilas, itu yang disebut sebagai Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Dan ini tidak didapatkan terminologi pada orang dewasa, walaupun pada orang dewasa yang mirip-mirip dengan kondisi ini pun jauh lebih banyak. Nah, maka gimana sih membedakan antara gejala COVID-19 anak dan dewasa? Sebenarnya susah untuk dibedakan, karena gejalanya sama. Bisa disertai dengan demam, kemudian ada batuk, apalagi kalau sudah menimbulkan komplikasi berupa sesak napas. Kita sering mendengar istilah anosmia pada orang dewasa, tidak kehilangan kemampuan untuk mencium, atau ageusia untuk mengecap rasa. Itu pun juga bisa dialami oleh anak-anak, tapi anak-anak itu kan rentang usianya lebar ya, dari bayi sampai anak 18 tahun, tentunya akan subjektivitasnya akan berbeda juga. Jadi memang sulit untuk membedakan. Akhirnya tahunya bagaimana? Ya dengan pemeriksaan tadi, dengan di swab, diperiksakan PCR atau diperiksa antigen, teridentifikasilah virusnya. Jadi tidak ada gejala yang khas pada akhirnya. Anaknya cuma, bahkan tanpa gejala pun, karena dia terpapar dengan orang lain yang positif, ya dia bisa ternyata terdiagnosis walaupun tidak ada gejala sama sekali. Nah, ini
panduan yang terakhir itu edisi yang ketiga, maaf nih gambar lama, tapi sebenarnya kurang lebih depannya mirip ya. Jadi panduan itu dari 5 organisasi profesi sudah buat pedoman tata laksana COVID-19 sudah sampai edisi yang ketiga di Desember 2020. Dan sekarang sudah ada lagi yang baru revisi, tapi ini bentuknya adalah suatu pengajuan dari 5 organisasi profesi untuk Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena panduan dari Kementerian Kesehatan itu juga ada, jadi sifatnya 5OP ini, organisasi profesi mengajukan panduan agar bisa disahkan. Tapi yang saya pahami sampai saat ini per 31 Juli masih belum ini ya, belum ada pengesahan resmi pengajuan dari 5 organisasi profesi ini. Sama dengan orang dewasa, ada yang disebut sebagai kontak erat tanpa gejala yang dulu kita bilang OTG, kemudian kontak erat yang OTG yang terkonfirmasi maksud saya, ada yang kontak erat tapi tidak bergejala sama sekali, kemudian ada yang sampai mengalami gejala sedang dan berat yang kita semua sudah familiar bahwa yang OTG maupun yang gejala ringan itu isolasi mandiri di rumah, tidak dibawa ke rumah sakit. Lalu apa yang harus dilakukan di rumah? Itu kan cukup diberikan suplementasi vitamin dan mineral saja untuk yang sakit ringan, tapi kalau sudah masuk kategori sakit sedang dan berat, itu sudah pasti akan dirawat di rumah sakit dan mendapatkan oksigenasi, kemudian diberikan cairan infus, dan ada obat-obatan seperti antivirus atau antibiotik, tapi itu adalah ranah dari para tenaga medis. Nah, ini saya buka di awal ya, supaya kita lebih menghangat ini ya nanti untuk diskusinya. Perlu nggak ya antivirus dan antibiotik? Tadi sudah disebutkan COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus, tapi ternyata belum ada antivirus spesifik. Antibiotik jelas-jelas ini adalah infeksi virus, bukan infeksi bakteri. Tapi kenapa ada panduan yang memberikan antibiotik? Itu hanya pada kondisi tertentu, pastinya yang dirawat di rumah sakit ya. Dan WHO, kita kan sebenarnya panduan itu ada banyak ya. Dari Kementerian Kesehatan punya panduan. Dan ini tentunya melibatkan para pakar yang memberikan pendapatnya. Tadi yang saya sudah sebutkan ada 5 organisasi profesi yang ada, termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia, organisasi tempat saya bernaung di bawahnya. Kemudian dari organisasi internasional yang sering kita rujuk juga, yaitu dari WHO, Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Mereka juga sudah membuat panduan. Ini saya pinjam dari infografis dari yayasan yang saya juga terlibat di dalamnya, itu Yayasan Orang Tua Peduli, membuat infografis yang memudahkan bahwa WHO sudah membuat rekomendasi dalam panduannya tidak membuat saran untuk terapi antibiotik maupun antivirus yang sebenarnya saat ini masih masuk dalam panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi saya ingin memberikan perbandingan bahwa panduan internasional mengatakan seperti apa, tapi kita juga mungkin punya panduan lokal yang ada di negara ini. Tapi ingin lagi-lagi saya tekankan bahwa COVID-19 adalah akibat infeksi virus, bukan akibat infeksi bakteri. Sedangkan antibiotik hanya diberikan pada infeksi bakteri. Pada sebagian COVID-19 memang ada yang terduga, jadi bisa ditumpangi oleh bakteri. Jadi namanya ada infeksi sekunder. Nah itu ada justifikasi atau ada alasan untuk memberikan antibiotik. Tapi ingat, ini adalah ranah dari para dokter yang merawat pasien tersebut ya, bukan self-medication, bukan mengobati diri sendiri, apalagi tidak melakukan konsultasi. Itu tentunya sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan ini sudah sempat menjadi pembahasan di rekomendasi 5 organisasi profesi, juga sudah membuat perubahan terhadap panduan yang edisi ketiga tadi. Nah, lalu ini ada pertanyaan yang sering, apakah ditemukan, apakah ibu menyusui tetap boleh menyusui bayinya walaupun ibu tersebut positif terkonfirmasi? Jawabannya boleh, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Kenapa? Virusnya tidak melalui ASI, tapi virusnya melalui saluran napas. Sehingga harus dipastikan benar-benar menggunakan masker, kemudian selalu menjaga cuci tangan, kebersihan, sirkulasi udara yang baik. Tapi kalau tidak yakin, kita bisa memberikan ASI perah buat bayi tersebut. Nah, lalu gimana nih kalau ibu menyusui sudah diimunisasi? Sekarang kan sejak awal 2021 ya, kita sudah banyak dari kita mendapatkan vaksin, ada yang sudah dapat sampai 2 dosis, bahkan kami tenaga kesehatan sebagian sudah mendapatkan dosis yang ketiga, walaupun masih terbatas ya. Saya sendiri juga di RSUD DKI belum dapat nih dosis ketiga, karena jatahnya buat yang rumah sakit vertikal pemerintah dulu, yang Kemenkes dulu, baru kami belakangan sepertinya. Mudah-mudahan saya dapatnya dosis ketiga. Ada yang sudah dapat dosis kedua lengkap, ada yang sudah baru dosis pertama. Nah, ternyata penelitian menunjukkan ibu-ibu yang menyusui bayinya
dan tentunya aman untuk diberikan vaksin anti SARS-CoV-2, ibu ini ternyata memiliki antibodi kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 ini yang terdeteksi di ASI dalam waktu 6 minggu sesudah mulai divaksinasi. Jadi ada yang di penelitian itu sebenarnya ini sekilas saja mengenai namanya antibodi namanya imunoglobulin. Nah, imunoglobulin itu ada macam-macam, tapi di penelitian ini yang diteliti adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin A, itu ternyata semuanya terdeteksi. Jadi artinya apa? Satu, ibu menyusui boleh mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, justru ada keuntungan bagi bayinya, yaitu yang ada di ASI, penelitian yang saya ambil ini dari JAMA, Journal of American Medical Association, itu menyimpulkan virusnya nggak ada di ASI-nya. Jadi maksudnya kandungan komponen di sini diteliti adalah vaksin mRNA ya. mRNA dari vaksinnya nggak ada di ASI, tapi ada justru antibodinya. Jadi ini justru sangat-sangat menguntungkan bagi ibu yang menyusui untuk mentransfer secara pasif antibodi kepada bayinya. Nah, ini tadi saya sebutkan sekilas di awal mengenai namanya MIS-C. Jadi inilah yang membedakan antara anak dengan dewasa. Kita tahu bahwa anak itu mayoritas tidak bergejala atau bergejala ringan, tidak seperti orang dewasa. Angka kematian atau case fatality rate pada anak memang lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Tetap saja yang meninggal karena COVID-19 pada anak pun ada. Dan itu jumlahnya cukup bermakna. Dan kondisi-kondisi yang berat ini sebagian ditimbulkan oleh kondisi yang disebut sebagai MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, yaitu kondisi yang justru terjadi setelah anak ini lewat dari fase infeksi yang ada di tubuhnya. Jadi bisa tidak didapatkan lagi PCR yang sudah negatif, tapi ternyata anak ini memiliki gejala yang sangat beragam dan itu bisa menimbulkan komplikasi ke berbagai organ, bahkan sampai ke organ jantung, bahkan sampai ke otak pun bisa. Artinya apa? Jangan remehkan infeksi ini pada anak. Pada kondisi yang akut, ketika masih ada virus terdeteksi lewat PCR-nya, itu sudah bisa menimbulkan komplikasi berat. Yang dirawat di rumah sakit pun banyak. Mengalami pneumonia misalnya, atau mengalami komplikasi ke saraf misalnya. Yang sudah sembuh pun ternyata ada yang baru bergejala ringan sampai berat yang disebut sebagai MIS-C. Saya nggak bahas lebih lanjut, saya ingin menekankan bahwa kondisi pada anak itu pun ternyata bisa cukup berat. Jadi jangan remehkan COVID-19 pada anak. Nah, kita tahu akhirnya pada pandemi kali ini kita sangat khawatir anak untuk terinfeksi, terpapar, sehingga kita harus sangat selektif untuk membawa anak kapan harus pergi ke dokter, ke rumah sakit. Kita tahu kapan harus membuat anak itu isolasi mandiri di rumah, dan kita coba untuk selektif. Jadi kapan sih harus bawa anak ke rumah sakit? Nih, kalau anaknya mengalami sesak napas ya, entah sesak napas akibat virus SARS-CoV-2 atau karena yang lain, tetap sesak napas pada kondisi apapun yang kita sebutkan sebagai mengalami pneumonia, itu harus dirawat di rumah sakit pastinya. Tapi kalau nggak mengalami batuk pilek, bahkan demam, tapi tidak ada sesak napas, tidak perlu ke rumah sakit, di rumah saja. Atau mengalami kejang, sampai mengalami penuh sadaran atau sampai kelumpuhan. Atau ada diare disertai dengan dehidrasi. Ada nyeri perut yang dikhawatirkan suatu kondisi, katakanlah disebut sebagai usus buntu ya, radang usus buntu, appendicitis akut dengan perforasi misalnya, dengan masalah dengan usus yang terlibat. Kemudian ada pendarahan yang sukar berhenti, ada demam yang tidak jelas apa sebabnya. Demam hari pertama tidak ada tanda yang lain, hari kedua juga nggak ada batuk pilek, hari ketiga pun nggak ada batuk pilek atau ruam. Nah, hari keempat itu silakan dibawa ke dokter. Walaupun kondisi anaknya masih relatif aman, tapi tetap dibawa ke dokter. Kenapa? Karena kita tetap punya, selain COVID-19, ada beban lagi, yaitu namanya demam dengue ya, infeksi virus dengue, demam berdarah dengue, DBD. Sebagian sampai mengalami kondisi berat yang disebut sebagai shock dengue, DSS. Itu juga cukup banyak membuat perawatan di rumah sakit. Jadi tetap ke rumah sakit untuk memastikan apakah ini karena infeksi virus dengue atau bukan. Ini harus dibawa ke dokter. Kemudian kalau bayi baru lahir, dalam 28 hari pertama kelahirannya, mengalami demam lebih dari 24 jam, apalagi demamnya sampai tinggi, itu silakan bawa ke dokter untuk dipastikan ada infeksi serius atau tidak. Atau kecelakaan, ini sudah jelas. Atau ada keracunan dan digigit hewan berbisa. Nah, lalu bagaimana dengan imunisasi? Imunisasi rutin tetap dikerjakan. Sempat ada rekomendasi untuk menghentikan sementara imunisasi di PPKM awal, tapi sekarang sudah selesai, sudah dilanjutkan lagi. Dan sejak tahun 2020, Kemenkes sudah membuat panduan plan imunisasi di masa COVID-19 ini. Ini sudah dari tahun 2020 kemarin. Saya nggak ada bahas lebih detail. Nah, ini mungkin akan banyak menimbulkan pertanyaan, jadi saya
jelaskan dulu di sini apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas atau daya tahan tubuh anak-anak kita kan. Oke, kita tahu, kita sudah paham anak itu harus tetap di rumah, nggak dibawa kemana-mana. Tapi ada nggak ya yang bisa menambah daya tahan tubuh anak gitu kan? Perlu dikasih apa ya? Kasih suplemen atau dikasih vitamin supaya anak ini tidak mudah sakit atau tidak terinfeksi bahkan karena kita nggak tahu mungkin di rumah ada kontak dari keluarga. Itu selalu muncul pertanyaan yang ada. Nah, jadi kalau kita kenali dulu ya, ingat vitamin itu adalah dalam ilmu nutrisi itu sebagai bagian dari mikronutrien. Jadi ada makro dan mikro. Makronutrien itu karbohidrat, protein, lemak dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar yang membuat anak itu mengalami pertumbuhan yang baik, kemudian membuat kita kenyang gitu kan. Sedangkan mikronutrien itu juga dibutuhkan tubuh tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, yaitu berupa multivitamin dan mineral. Seperti ini, ada vitamin A, ada vitamin larut lemak seperti vitamin A dan D, vitamin A, D, E, dan vitamin K, ada vitamin larut air seperti vitamin C dan vitamin B, ada berbagai mineral yang lain maupun yang lumayan lagi ngetren itu namanya probiotik. Ini perlu nggak sih? Bisa nggak sih nambah daya tahan tubuh gitu kan? Nah, ketika pertanyaan ini muncul, maka beberapa penelitian coba dikaji. Memang jelas-jelas ada manfaat, misalnya vitamin A untuk penyakit campak pun kan kita sudah tahu ya itu digunakan vitamin A. Kemudian sekarang kita pahami ada namanya vitamin C, vitamin D, dan zinc ya. Itu yang digunakan sebagai rekomendasi oleh Ikatan Dokter Indonesia untuk mereka yang terinfeksi tapi mengalami gejala ringan atau tanpa gejala bisa mengkonsumsi hal-hal ini. Tapi pada akhirnya sebenarnya sifatnya ini kalau tidak ada dalam arti tidak ada bukti ilmiah yang benar-benar meyakinkan, artinya kalau nggak dikasih vitamin suplemen anaknya katakanlah daya tahan tubuhnya lebih lemah. Kalau dikasih vitamin akan lebih kuat. Sebenarnya tidak ada bukti yang paling kuat untuk menyatakan hal tersebut. Kalaupun kita ingin memberikan, silakan. Tapi tidak diberikan pun sebenarnya tidak ada langkah terbaik kecuali mencegah anak untuk jangan sampai sakit. Yaitu dengan cara jangan sampai terinfeksi virus SARS-CoV-2 tadi. Nah, ini kita nggak cuma berhenti di masalah nutrisi, suplemen, vitamin, tapi kita juga berpikir bagaimana untuk menjaga agar anak-anak itu tetap memiliki kondisi tubuh yang bugar, yaitu ada yang namanya aktivitas fisik pada anak, olahraga, tentunya dengan strategi ya agar tetap tidak terpapar di luar rumah. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, mungkin ayah bunda, bapak ibu sekalian ngalami nih, sudah setahun full tahun ajaran itu kan nggak ada pembelajaran tatap muka ya, adanya pembelajaran daring, anaknya di rumah, anaknya konsumsi makannya banyak, nanti muncul musuh baru yang namanya adalah gizi lebih atau overweight dan obesitas. Jangan sampai itu terjadi. Atau tadi, gara-gara anak di rumah, anaknya jadi terpapar dengan gawai. Ketika dia belajar online, pelajaran daring, dia menggunakan gawai. Ketika di luar itu pun, anaknya tergoda juga untuk menggunakan gawainya. Artinya apa? Nanti tidurnya jadi larut malam, bangunnya jadi siang, pola tidur jadi kacau. Padahal anak-anak itu tetap harus punya pola tidur yang baik. Pola tidur yang baik itu menjaga daya tahan tubuh. Jangan lupa, nggak cuma dari vitamin dan suplemen, tapi juga dari kecukupan tidur tadi. Plus ada nonton YouTube dan lain-lain. Dan ini membuat aktivitas fisiknya menjadi kurang. Padahal anak-anak itu tetap harus bergerak agar kebugarannya tetap terjaga. Dan ini tentunya kalau bicara ini ke orang dewasa sudah jelas ya. Jadi nggak hanya cuma buat anak-anak, orang dewasa pun juga jelas ada. Dan ini sudah terbukti memiliki manfaat terhadap peningkatan kadar sel-sel yang membantu untuk daya tahan tubuh, untuk pertahanan melawan virus dan bakteri, untuk fungsi sel-sel darah putih yang limfosit, neutrofil, kemudian makrofag dan lain-lainnya. Nah, maka ini anjurannya aktivitas fisik bagi anak yang dilakukan sarannya orang tua diberikan saran untuk anak itu sebisa mungkin kalau udah setengah jam atau paling lama 1 jam ya pembelajaran daring depan layar, berdiri dulu peregangan minimal 1 menit, kemudian tetap nggak boleh lebih dari kalau udah sekolah itu harusnya sih maksimal cuma 2 jam itu maksimal. Tapi kadang-kadang ya udah habis tuh waktu untuk pembelajaran daring tadi. Dan guru pun juga tetap memantau. Jadi selain memberikan mata pelajaran secara daring, tapi juga memantau bagaimana paparan anak terhadap gawai tadi dan juga memastikan mereka beraktivitas secara fisik. Nah, maka jangan lupa kalau tadi kita bahas mikronutriennya, vitamin dan mineralnya, kita juga jangan lupa untuk membahas makronutriennya, yaitu berupa
karbohidrat, protein, lemaknya tuh benar-benar dikonsumsi dengan baik. Jadi harus cukup makanannya. Sejak bayi, ASI eksklusif, lanjut ke MPASI, kemudian lanjut usia 2 tahun lebih, itu harus dikonsumsi. Dan meneruskan vaksin yang rutin. Kita tahu belum ada vaksin COVID-19 pada anak, yang ada baru untuk anak usia 12 tahun ke atas, mohon maaf, maksudnya belum ada untuk anak di bawah 12 tahun, maka untuk anak di bawah 12 tahun, tetap melanjutkan imunisasi rutin. Apalagi pada bayi-bayi baru lahir, semua yang di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun, jangan sampai imunisasinya tertunda. Karena sudah ada anjuran juga dari IDAI untuk meneruskan imunisasi rutin tadi. Nah, kita dari IDAI sudah membuat rekomendasi di tahun 2020, ini harus diberikan semuanya sebisa mungkin, atau minimal mengikuti program imunisasi yang ada di Puskesmas dan di Posyandu. Jadi ini kesimpulannya, lengkapi imunisasi, tetap di rumah saja, olahraga jangan dilupakan, dan orang tua yang bolak-balik keluar rumah harus memastikan untuk tidak menjadi sumber penularan bagi anak-anaknya. Nah, untuk isolasi mandiri sudah ada panduannya. Saya nggak akan bahas lebih detail. Ada di, silakan cari ya di internet, di laman dari idai.or.id. Ada namanya buku diary panduan isolasi mandiri anak. Ini baru sekali, baru 1 bulan terakhir, jadi silakan digunakan. Sudah sangat-sangat lengkap. Nah, ini kesimpulannya, karena saya berharap kita bisa lebih banyak untuk sesi tanya jawabnya ya, dengan waktu yang ada. Di masa pandemi ini, dengan segala keterbatasan yang ada, terutama pada mereka yang dalam fase 1000 hari pertama kehidupan, bayi sampai usia 2 tahun, itu tetap harus terpantau pertumbuhan dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah buku KIA, buku warna pink tadi ya. Itu untuk sampai anak umur 5 tahun itu digunakan. Semua harus punya. Kalau nggak punya, silakan cari PDF-nya di internet. Kalau mau punya cetaknya gampang, cari di marketplace, di toko online tuh banyak yang jual. Dicentang semua, di grafiknya dibaca, dipantau. Anak harus tumbuh dan nggak boleh terlambat perkembangannya. ASI tetap diberikan. Ibu-ibu yang menyusui jangan ragu untuk melakukan vaksinasi. Bahkan harusnya dalam waktu dekat ini akan ada rekomendasi juga bahkan untuk vaksin pada ibu hamil. Ya, karena mereka juga adalah kelompok yang sangat rentan untuk mengalami gejala berat pada COVID-19. Dan ingat, suplemen segala macam itu bukanlah pengganti nutrisi dan bukanlah hal yang kemudian membuat kita percaya diri sedemikian rupa untuk nggak kena COVID-19 sama sekali. Jadi yang terpenting adalah mencegah penularan tadi. Baik, itu dari saya. Mbak Fitri, saya serahkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dokter. Ini alhamdulillah dokter sudah ada mencapai hampir 40 pertanyaan yang masuk. Jadi tadi Fitri juga sempat sudah baca-baca beberapa pertanyaan dan ayah, bunda, mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang sama. Mungkin tidak akan kami bacakan kembali. Dan ini mulai kita dari pertanyaan yang pertama, dokter. Dok, berarti penanganan pertama apabila anak terkena COVID itu seperti apa? Fokus gejalanya tuh ke mana? Dan ini pertanyaannya sih sebetulnya tadi juga sudah ada di paparan dokter ya, bahwa pertanyaan selanjutnya anak usia 7 tahun sudah ada vaksinnya belum gitu. Silakan dokter, ini dari Bunda Tria Amelia. Silakan dok. Terima kasih Ibu Tria Amelia, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Yang pertama adalah ketika anak teridentifikasi positif terkonfirmasi COVID-19, yaitu memastikan ini masuk kategori apa. Tanpa gejala, gejala ringan, aman. Isolasi mandiri di rumah, cari buku dari panduan isolasi tadi. Nanti mungkin kalau bisa nanti saya share juga deh ke Izzy agar bisa dibagikan ke peserta. Itu yang digunakan. Tapi kalau ternyata menjumpai ada tanda-tanda kedaruratan, masuk gejala sedang atau berat, misalnya nih anaknya disertai dengan diare sampai dehidrasi, atau anaknya dengan sesak napas, atau dengan demam sudah lebih dari 3 hari, tidak jelas ada gejala yang lainnya, itu segera bawa ke dokter, segera bawa ke rumah sakit. Maka itu adalah langkah yang paling tepat, itu orang tua harus mampu menjadi istilah itu dokter triase, membedakan apakah ini masuk kategori yang mana. Yang kedua, kalau memang termasuk ke dalam kategori yang bisa di rumah, isolasi mandiri karena dia gejala ringan atau tanpa gejala, maka sebenarnya seperti biasa saja. Tapi yang terpenting adalah pencegahan infeksi yang ada di rumah. Karena bisa jadi mungkin di rumah itu ada yang positif, ada yang negatif. Tetap harus ada menggunakan masker di rumah. Apakah harus pusing dengan suplemen? Menurut saya sih tidak harus selalu pusing.
Apalagi sekarang mungkin ada kelangkaan ya beberapa jenis vitamin suplemen gara-gara diborong kan, gara-gara ada paket isoman segala macam. Nggak usah khawatir kalau nggak dapat. Yang penting pastikan anak itu justru tadi makronutrien tercukupi, karbohidrat, protein, lemaknya tercukupi. Nah, kemudian untuk masalah ya, pengobatan gejala, silakan kalau ada anaknya ada demam, tapi katakanlah anaknya masih tidak dehidrasi, memberikan paracetamol, silakan. Yang penting kan bukan paracetamol, tapi cegah mengalami dehidrasinya misalnya. Tapi kalau sudah masuk gejalanya, kok makin hari kedua, makin ketiga ada perburukan, ya segera bawa ke dokter. Lalu tentang vaksin. Anak 7 tahun apakah sudah ada vaksinnya? Jawabannya adalah saat ini yang beredar di negara kita di Indonesia, penggunaan vaksin yang ada, yaitu vaksin yang di virus dimatikan, itu untuk usia 12 tahun ke atas. Sedangkan untuk vaksin yang platform yang lain, termasuk usia di bawah 12 tahun, itu masih belum ada untuk di negara kita. Di negara lain pun yang saya pahami itu masih dalam bentuk uji klinis. Bahkan sampai vaksin mRNA itu sudah sedang dalam uji klinis dari usia 2 bulan. Tapi kita sedang menunggu hasil akhirnya nanti. Jadi kita nggak usah pusing. Yang penting lengkapi imunisasi yang ada rutin. Kalau selain dari vaksin untuk COVID-19 tentunya. Nah, untuk efikasinya seperti apa? Jadi ini mungkin ini apa ya, nggak buat anak aja, tapi untuk orang dewasa juga. Tidak usah pusing dengan data efikasi vaksin. Misalnya gini, vaksin yang dimatikan atau vaksin yang viral vector efikasinya cuma 67 atau kurang dari 67%, sedangkan vaksin mRNA itu efikasinya 95%. Saya ntar aja deh, saya nunggu aja deh sampai vaksin efikasi 95% dapat. Jangan seperti itu. Karena itu adalah bentuk pemahaman yang salah. Vaksin itu ketika muncul angka efikasi, mereka punya uji klinis yang berbeda-beda tempatnya. Lalu berbeda-beda masanya. Ada yang diuji klinis itu pada populasi yang rentan untuk sakit, kelompok tenaga kesehatan misalnya. Itu pasti akan berbeda dengan kalau yang diuji klinisnya pada kelompok yang tidak rentan. Atau ada yang diuji klinis justru pada ketika kasusnya meningkat. Jadi yang sakit itu banyak. Ada yang diuji klinis ketika kasusnya sedang melandai. Beda negara, beda kasus. Jadi itu sangat beragam. Maka kita tidak usah pusing. Yang penting orang dewasa seperti kita, ada kesempatan apapun yang bisa kita dapat. Karena kan ini dari pemerintah semua vaksinnya. Mau yang pakai vaksin virus dimatikan, viral vector, mRNA, pokoknya ambil dulu aja. Karena semua vaksin ini terbukti efektif untuk mencegah menjadi bergejala berat atau bergejala sedang berat. Kalaupun tidak bisa mencegah sakit, tapi terbukti efektif untuk mencegah menjadi perburukan gejala yang lebih berat lagi. Itu yang mungkin ingin saya komentari terhadap pertanyaan Bu Tria. Terima kasih sudah bertanya. Ini tambahan dari beliau ini, dari Bunda Tria ini, terkait ruam ini, dokter. Jadi ada kenalan beliau yang memang anaknya usia 2 tahun mengalami ruam gatal ya, gitu. Baik. Dan kondisinya isoman gitu. Itu seperti apa? Baik. Apakah ruam itu juga menjadi salah satu ciri baru gitu di COVID-19, dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ruam ini ternyata tadi kan saya jelaskan penekanan lebih karena gejala COVID-19 berupa demam, batuk, pilek, sesak, dan diare, anosmia, dan lain-lain. Ternyata ada juga dalam bentuk ruam. Dan ini kasusnya pengumpulan datanya makin banyak. Dan ruam ini ternyata juga masih dibedakan. Ruam yang dialami pada saat virusnya masih ada ketika baru terdiagnosis. Ada juga ruam yang baru muncul ketika sudah lewat dari fase 2 minggu itu. Yang dikhawatirkan merupakan suatu bagian dari MIS-C tadi, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children. Mudahnya adalah kalau kondisi anaknya itu tetap tidak berat ya, maksudnya anaknya ringan atau bisa tetap di rumah, sebisa mungkin kita mungkin melakukan telekonsultasi atau telemedicine untuk memastikan anak saya ini masuk kategori ruam yang mana. Kan nggak ada kegawatan ya, jadi bisa telemedicine saja. Karena kayak gini nih, saya juga bisa memastikan jangan-jangan ini ruam yang sama sekali nggak ada hubungan sama COVID-19 ya. Misalnya anaknya ternyata biang keringat atau heat rash, itu kan nggak ada hubungan sama COVID-19. Cuma karena kebetulan katakanlah dia sedang sakit, mungkin misalnya di rumah sirkulasinya nggak bagus, akhirnya dibuka jendela, AC dimatiin, anaknya keringetan. Ternyata biang keringat ruam, itu juga bisa, padahal nggak ada hubungan sama sakitnya. Jadi pastikan silakan dengan menggunakan telemedicine atau telekonsultasi. Itu yang bisa saya jawab. Baik dokter. Dan ini juga ada dari Bunda Lukis ya, Bunda Lukis Novia. Assalamualaikum, ada yang ingin saya tanyakan dokter. Apa yang harus saya lakukan jika anak terpapar COVID-19
dan mempunyai penyakit bawaan autoimun, dokter? Ya, terima kasih Bu Lukis. Ini pertanyaan yang sangat penting, terutama bagi mereka. Kita tahu ya, nggak semua anak itu memiliki kondisi yang tanpa penyakit kronik ya. Tapi ada beberapa anak memiliki penyakit kronik, bahkan sejak baru beberapa bulan pun sudah bisa mengalami, dan itu macam-macam ya. Autoimun itu kan macam-macam. Saya akan menjelaskan secara umum saja. Anak-anak dengan penyakit autoimun tadi, yang satu tanpa pengobatan pun mereka sudah rentan untuk mengalami berbagai infeksi tumpangan, gitu kan. Penyakit A, tapi misalnya dia kena pneumonia akibat bakteri misalnya, atau pneumonia akibat virus. Maka dia pun lebih rentan untuk terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan membuat sakit. Yang kedua, anak-anak dengan autoimun ini cenderung mendapatkan pengobatan jangka panjang yang namanya pengobatan imunosupresan untuk menekan sistem imun, yang biasanya adalah bentuk kortikosteroid. Dan ini makin mempermudah anak tersebut untuk mengalami infeksi, jadi lebih berat. Maka anak-anak ini harus benar-benar dipastikan, tadi balik lagi, klausul pertamanya tadi, anaknya masuk kategori mana nih? Gejalanya gejala yang ringan tanpa gejala atau gejala yang sedang bahkan sampai berat. Kalau gejala sedang berat, nggak cerita langsung pergi ke rumah sakit. Tapi kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala, ya sudah, tetap di rumah, pengobatannya tetap dilanjutkan. Dan saya yakin anak-anak dengan penyakit autoimun ini pasti punya dokter yang rutin dikontak. Silakan konsultasikan ke dokter ya. Kalau perlu telemedicine atau telekonsultasi, silakan saja. Nah, mungkin ini akan terkait masalah vaksin ya. Jadi sebenarnya ada panduan yang IDAI sudah keluarkan mengenai masalah vaksin tadi. Jadi anak-anak dengan penyakit autoimun yang kebetulan mengkonsumsi kortikosteroid itu bisa kalau divaksin bukannya jadi berat bukan, tapi takutnya tidak efektif terbentuk kekebalan dari vaksin tadi. Maka ini masuk kelompok yang lagi-lagi pun untuk divaksin mengalami keterbatasan. Jadi mereka ini benar-benar kelompok yang rentan. Jadi harus benar-benar dijaga pakai maskernya di rumahnya. Jangan sampai mereka terpapar. Tapi kalau sudah keburu terpapar ya sudah, pastikan gejala dan konsultasikan ke dokter yang biasa dihubungi. Seperti itu. Ya dokter, selanjutnya ini mungkin pertanyaannya dari Bunda Dina. Jadi memang ini kalau Fitri baca beliau anaknya 11 bulan itu terkonfirmasi COVID-19. Syafakallah ya Ibu. Dan hari ini hari ke-22. Jadi sejak panas pertama itu baru di PCR lalu diberikan obat tentunya dari dokter dexamethasone, lalu setelah itu TT31 dan meresepkan Favikal 200 mili untuk 6 hari. Pertanyaan adalah obat ini belum diberikan oleh orang tua karena memang ada masih rasa ragu gitu dokter. 3 hari terakhir suhu tubuhnya di kisaran 36,8 sampai 37, fluktuatif memang. Tapi apakah obat Favikal ini masih perlu diberi dokter atau saat ini diberikan Apialis drop 0,6 mili dan zinc saja begitu dokter. Jadi pertanyaannya lebih kepada apakah masih perlu diberikan obat Favikal ini dengan kondisi seperti anaknya Ibu Bunda Dina? Silakan dokter. Ya terima kasih Ibu Dina. Ya pertanyaan sangat baik. Saya membuat disclaimer dulu sebuah pernyataan bahwa tanya jawab seperti ini tidak bisa membuat diagnosis. Jadi ini untuk pertanyaan spesifik anak begini saya tidak akan bisa jawab. Karena ini tetap harus diperiksa langsung anaknya seperti apa, atau minimal mungkin ada telemedicine ya. Jadi saya nggak bisa jawab karena saya bisa salah. Saya tidak bisa membuat diagnosis lewat Zoom meeting seperti ini. Tapi yang saya tekankan adalah ini sebenarnya kondisi yang cukup, kalau saya baca ya, demamnya kesana tuh seperti berkepanjangan ya sampai 22 hari. Itu kan kondisinya kondisi yang tidak lazim sebenarnya untuk COVID-19 pada anak, dan di sini ya agak-agak aneh sebenarnya dalam arti menunggu hasil diberikan dexamethasone, padahal kortikosteroid itu harus sangat berhati-hati kalau diberikan di onset awitan awal penyakit, terutama di 7 hari pertama itu sangat-sangat berhati-hati untuk memberikan kortikosteroid, karena tadi kortikosteroid itu sifatnya bisa menekan sistem daya tahan tubuh, bahkan bisa membuat virusnya jadi lebih menimbulkan gejala yang berat. Jadi ini saya jadi makin rancu nih baca pertanyaannya. Maka saran saya gini aja, kalau ragu gampang, second opinion saja. Silakan datangi dokter anak yang lain. Ya, enaknya memang tatap muka langsung, biar diperiksa langsung anaknya untuk second opinion. Karena masih ada kok
saya kan ada beberapa rumah sakit tertentu yang masih melayani anak-anak dengan COVID-19 yang bisa melakukan tatap muka langsung, atau minimal second opinion ke dokter anak lain mungkin melalui konsultasi selama tidak ada gejala yang sedang dan berat. Gitu. Lagian kan kalau dikasih tadi favipiravir itu sudah masuk kategorinya yang gejala sedang berat ya. Kalau gejala yang ringan itu juga nggak pakai antivirus. Jadi harusnya sih anak ini udah terindikasi dirawat di rumah sakit kalau memang benar ya. Jadi itu yang bisa saya berikan saran buat Ibu Dina. Semoga anaknya lekas sembuh dan tidak ada masalah yang serius, Ibu Dina. Amin, amin ya Allah. Dan ini selanjutnya pertanyaannya banyak sekali terkait vitamin ini, dokter. Ya. Wow, sebentar. Ini ketiban dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi memang pertanyaannya, oke, mana tadi ya? Vitamin, lebih kepada vitamin. Vitamin apa ini yang perlu dikonsumsi, dok? Untuk daily use gitu, atau mungkin vitamin itu tersebut aman nggak kalau dikonsumsi jangka panjang begitu? Baik. Terima kasih, ini semoga bisa menjawab pertanyaan yang lain juga ya. Ini pertanyaan yang harusnya dipahami oleh seluruh orang tua. Jadi terima kasih sudah bertanya bahwa kita balik lagi ke prinsip awal. COVID-19 itu adalah penyakit karena infeksi virus yang akan disembuh sendiri oleh daya tahan tubuh. Kalau gejalanya sedang berat dirawat di rumah sakit, kalau ringan atau tanpa gejala bisa dirawat di rumah, dan kita mengandalkan daya tahan tubuh untuk melawan si virus tadi. Tapi memang ada rekomendasi untuk memberikan vitamin suplemen yang dinilai berdasarkan penelitian itu mampu menjaga atau mengoptimalisasi sistem-sistem yang bagian pertahanan tubuh kita untuk melawan si virus tadi. Yang ada panduannya dari Ikatan Dokter Indonesia itu dari buku dari isolasi mandiri itu ada 3 ya. Ada, saya nggak hafal dosis jadi saya sebutin aja, ada yang namanya zinc ya. Zinc itu yang biasa kita berikan ke anak kalau anak kita mengalami diare akibat infeksi virus. Itu dosisnya 20 mg per hari, itu sediaan sirupnya sudah ada, dianjurkannya selama 14 hari. Dari day seperti itu untuk mereka yang isolasi mandiri di rumah ya dengan gejala ringan. Kemudian ada multivitaminnya berupa vitamin C. Nah, itu ada rentang usianya. Ingat, vitamin C itu vitamin yang larut dalam air. Artinya apa? Kalau kelebihan dosisnya nanti kebuang lewat pipis. Jadi udah buang-buang duit buat beli vitamin, terus kelebihan dosis, hati-hati. Nanti malah sayang tuh, kebuang juga lewat pipis. Dan belum lagi ada efek samping. Anak-anak yang vitamin C-nya nggak terbiasa minum vitamin C, kelebihan dosis nantinya jadi sakit perut, bahkan diare atau kram perut misalnya. Jadi saya sebutkan untuk vitamin C anak 1-3 tahun itu maksimal 400 mg per hari. Jadi di sini idenya memberikan panduannya berupa dosis maksimal, bukan dosis minimal. Artinya apa? Ya kalau 0 pun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalaupun dikasih, hati-hati ya, maksimal 400 mg. Anak 4-8 tahun, maksimal 600 mg per hari. Anak yang lebih besar, 14-18 tahun termasuk kita orang dewasa, itu maksimal 1.800 mg per hari. Ingat, ini dosis maksimal. Jadi nggak usah pusing kalau misalnya nyari vitamin C-nya susah. Lalu untuk satu lagi vitamin D3 ya. Vitamin D3 ini banyak penelitian yang menghubungkan dengan optimalisasi dari sistem imun. Itu untuk anak di bawah 3 tahun cukup 400 international unit per hari. Itu juga ada sediaan dropnya sudah ada. Untuk anak yang lebih besar 1.000 unit per hari, remaja 2.000 unit, dan obesitas 5.000 unit per hari. Tapi ingat ya, kalaupun nggak dapat semua ini, nggak usah khawatir. Karena ini pun kalau anaknya sudah sehat gitu, atau sudah negatif, atau sudah bisa beraktivitas biasa, nggak dilanjutin pun nggak ada masalah. Tapi ingat, kita dapat dong vitamin C, vitamin D3, zinc dari asupan makanan sehari-hari. Jadi jangan lupa, kalau sudah lewat dari fase sakit, tidak perlu konsumsi, tapi konsumsilah makanan sehari-hari yang kaya. Jadi harus dapat vitamin dan mineral dari sayur dan buah-buahan. Terutama buat anak di atas 2 tahun, untuk konsumsi sayur buahnya harus rutin diberikan setiap hari. Itu yang ingin saya tekankan. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya ini Dokter Fitri, langsung 2 pertanyaan ya dok. Ya, ini dari Bunda Afifa dan Bunda Vira. Yang pertama adalah, dokter, seberapa besar ya resikonya bagi anak yang memang alergi gitu ya, terkena jika terpapar COVID-19. Lalu apakah perlu swab kedua jika anak terkonfirmasi positif dan sudah melakukan isoman serta bergejala ringan gitu? Jika perlu, pada hari keberapa, dokter? Ya, terima kasih Ibu Afifa dan Ibu Fira, ini pertanyaannya semuanya bagus semua ya. Untuk anak alergi, apakah lebih berisiko untuk mengalami COVID-19? Dari apa yang saya baca dan saya coba pahami, sebenarnya tidak gitu ya, tidak belum ada cukup bukti yang kuat untuk mengatakan anak yang alergi itu harus jelas ya. Alergi itu kan sebenarnya hipersensitif terhadap sesuatu. Jadi
alergi itu sebenarnya bukan suatu diagnosis, tapi harus lebih mengerucut lagi nih harusnya. Misalnya anaknya asma, anaknya rinitis alergi yang setiap pagi bersin-bersin, atau anaknya alergi makanan tertentu, atau anaknya misalnya mengalami eksema di kulit, atau mengalami dermatitis atopi. Nah, memang yang dari sekian hipersensitif ini yang salah satu yang dianggap cukup lebih berisiko untuk mengalami gejala sedang atau berat karena terkait saluran napas itu anak mereka yang mengalami asma. Nah, sebenarnya penyakit kronik ya. Jadi memang lebih berhati-hati buat mereka yang punya asma untuk jangan sampai kalau terinfeksi SARS-CoV-2 bisa jadi gejalanya mungkin akan lebih berat dibandingkan mereka yang tidak memiliki asma. Tapi kalau alergi secara umum tadi harus diperjelas lagi nih, dipertajam lagi nih alergi karena apa. Yang penting adalah hindari pencetus. Dan sebenarnya sih kurang lebih sama ya risikonya untuk sakit ada alergi nggak ada alergi untuk COVID-19 tadi. Jadi jangan tertular orang, mudahnya seperti itu. Nah untuk Ibu Vira mengenai dari Kemenkes itu, Kementerian Kesehatan sebenarnya tidak menganjurkan untuk melakukan swab ulang. Jadi cukup isolasi mandiri 10 sampai maksimal 14 hari selesai. Udah bisa keluar isolasi mandiri, nggak harus di swab ulang. Itu anjurannya. Tapi kalau ingin inisiatif, apalagi mungkin kita di rumah punya anggota keluarga lain ya yang berisiko, anaknya sih baik-baik aja, gejalanya ringan, tapi mungkin di rumah itu ada kakek neneknya yang memiliki komorbiditas berupa DM tipe 2 atau mungkin hipertensi atau mungkin ada yang pernah mengalami operasi jantung atau bahkan orang tuanya sendiri, maka kita akan lebih tenang dan lebih yakin bahwa anak ini sudah tidak kemungkinan besar sudah tidak menular lagi ketika sudah di PCR ulang. Jadi kalau ingin di PCR silakan saja 14 hari setelah didiagnosis di awal, dan harusnya sih memang itu sebagian besar sudah akan negatif. Dan satu lagi yang ingin saya tekankan, nggak usah pusing sama namanya city value ya. Kadang-kadang kita, city value-nya kalau angkanya rendah, ini serem nih, kalau angkanya tinggi, aman. Karena tadi, PCR itu dengan berbagai metode yang ada, seringkali tidak bisa membedakan apakah virusnya ini masih hidup dalam arti menularkan atau sudah mati. Yang kalau mau tahu persis harus dikultur, pakai kultur. Tapi kita tidak perlu serepot-repot itu. Intinya nggak usah pusing sama nilai CT, tapi secara umum, mayoritas, sebagian besar, kenapa sampai muncul rekomendasi nggak perlu diulang, karena 14 hari itu sudah sangat-sangat kecil kemungkinan untuk menular ke orang lain. Tapi kalau mau diperiksakan, tidak ada masalah, silakan saja dikerjakan di hari ke-14. Seperti itu, Ibu Vira. Ini juga selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Sita. Ini kalau Fitri lihat ke bawah juga ada beberapa ya kondisinya kurang lebih sama seperti Bunda Sita ini. Artinya memang kondisinya orang tua, suami dan istri sedang mengalami positif, anaknya masih balita atau batita gitu. Dan itu bagaimana kalau memang mengasuh bersama gitu. Karena memang mungkin kan tidak ada yang mengurusi gitu ya dokter ya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Ini saya coba bacain aja ya dari panduan isolasi mandiri yang ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu, bahwa namanya anak itu kan nggak mandiri, anak itu butuh caregiver dan misalnya semuanya positif. Jadi kadang-kadang tadi ya anaknya nggak diperiksain, jadi kita nggak tahu tuh status anak itu positif atau negatif, atau mungkin diperiksakan tapi hasilnya negatif, padahal sangat-sangat mungkin itu adalah false negatif, sebenarnya dia positif tapi kebacanya negatif, atau kalau udah positifnya nggak usah pusing ya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah, ini biar bisa berlaku untuk semua pertanyaan yang mirip-mirip, nomor satu adalah orang tuanya itu dapat tetap mengasuh anak yang positif. Tapi memang ada syaratnya, yaitu mereka itu adalah yang risikonya rendah untuk mengalami gejala berat, yaitu mereka yang tidak memiliki komorbid. Itu anjurannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada cara lain ya apa boleh buat, tetap benar-benar dengan protokol yang selalu sama, menggunakan masker ganda, double masker, kemudian memastikan sirkulasi udara itu baik, berjemur tetap dikerjakan, nutrisi tetap terjamin, itu harus dikerjakan benar-benar. Cuci tangannya nggak boleh lupa, gitu kan. Anak 2 tahun pun juga sudah pandai untuk diajarkan cuci tangan dan untuk menggunakan masker dengan disiplin ya. Nah, apalagi kalau tadi kan semua sudah positif. Kalau sudah positif semua, bahkan nggak cuma 1-2 tapi semuanya, itu istilahnya itu isolasi bersama-sama. Jadi ya udah saling tular, udah menular, tubuhnya sudah merespon, tinggal dari respon tubuhnya semoga selama
periode isolasi mandiri ini sampai selesai tidak sampai mengalami gejala sedang atau bahkan gejala berat. Nah, kalau sampai tadi yang saya bilang statusnya berbeda, orang tuanya positif, anaknya negatif, atau nggak diperiksain, atau anaknya positif, orang tuanya negatif misalnya ya, walaupun kita nggak tahu itu false negatif atau bukan, jarak tidurnya dianjurkan minimal 2 meter dengan kasur yang terpisah. Dan jangan lupa yang poin terakhir ini dari panduan isolasi mandiri IDAI disebutkan bahwa untuk memberikan dukungan psikologis. Jadi anak-anak itu kan mudah mengalami stres ya, apalagi kalau anaknya sudah masuk ke usia remaja, anak SMP, SMA. Jadi jangan lupa dukungan psikologis pada anak tersebut selain dari masalah protokol selama melakukan isolasi mandiri. Seperti itu. Semoga cukup bisa menjawab pertanyaan secara umum. Baik, memang ini kalau Fitri perhatikan ke bawah-bawahnya memang lebih banyak pengalaman bagaimana masih pertanyaan rasa bingung gitu ya kalau isoman atau kondisi orang tua yang keduanya positif lalu mengurusi anak seperti apa. Tadi yang seperti disampaikan Dokter Apin ya, insya Allah mungkin nanti dokter bisa memberikan e-booknya ke kami dan kami juga bisa men-share ke ayah bunda yang hadir di acara kali ini insya Allah. Dan ini pertanyaan yang umum juga ini yang banyak dari yang masuk adalah kapan harus kami sebagai orang tua ya untuk melakukan swab test itu gitu. Jadi sebaiknya waktu tunggu itu berapa lama untuk melakukan swab test. Terlebih lagi nih dari pertanyaan juga Ayah Ismail sepertinya bahwa kalau anak itu sudah demam muntah, apakah kita harus nunggu berapa lama ini sampai bisa melakukan swab test gitu. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk seperti ini, dokter. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk memastikan jumlah virusnya itu kira-kira mengalami puncak yang cukup bisa terdeteksi dengan alat baik swab antigen maupun PCR, itu rata-rata pada setelah hari ketiga. Jadi kalau misalnya baru awal-awal, sebenarnya sih kita juga boleh saja, cuma nanti kemungkinan harus diulang lagi tuh di hari ketiga, hari keempat. Jadi mending tunggu dulu aja. Kalau gejalanya berlanjut sampai hari ketiga, hari keempat, silakan dikerjakan swab pada hari ketiga, hari keempat dari mulai sakit tadi. Seperti itu. Baik, lalu pertanyaan umumnya lagi, ini mohon maaf ya Ayah Bunda, karena mengingat waktu, jadi kami coba memfilter pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Ini banyak juga yang dialami oleh Ayah Bunda di sini pertanyaannya bahwa banyak imunisasi yang akhirnya tertunda, karena memang kondisi PPKM ataupun kondisi yang masih khawatir ya keluar maupun ke rumah sakit. Ini bagaimana dokter untuk jadwal vaksinasi balita atau anak yang tertunda? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang harus dijawab karena penting sekali. Jadi kan saya selalu berulang mengatakan jangan sampai imunisasi rutin tertunda karena sempat mengalami isolasi mandiri. Bagian tertunda, terlambat, begitu sudah sehat, maka dapat segera melengkapi imunisasi rutin tadi. Kalau dari IDAI memberikan panduan untuk selambat-lambatnya sekitar 1 bulan setelah dinyatakan sembuh atau sudah selesai isolasi mandiri untuk vaksin yang rutin ya. Tapi kalau untuk yang anak-anak di atas 12 tahun yang ingin mendapatkan vaksin SARS-CoV-2, anti-SARS-CoV-2 untuk COVID-19, itu diberikan 3 bulan setelah dia dinyatakan sembuh atau selesai isolasi mandiri. Nah, gimana cara melengkapinya? Yaitu dengan ini saya imunisasi kejar atau catch-up vaccination atau catch-up immunization. Dan dianjurkan itu simultan. Misalnya gini, anaknya umurnya sudah harus dia terdiagnosis sakit itu pada usia katakanlah 18 bulan. Padahal 18 bulan itu dia ada jadwal untuk imunisasi booster DPT combo dan MR campak rubella. Dia akhirnya dinyatakan sembuh pada usia 19 bulan. Ya udah, pada 19 bulan itu langsung yang tertinggalnya 2, dilengkapi langsung dua-duanya, DPT dan MR-nya. Atau misalnya ingin mendapatkan imunisasi tambahan selain dari vaksin yang program pemerintah, mau dengan vaksin influenza, vaksin hepatitis A misalnya, varicella, langsung dapat suntikannya sampai 4-5 suntikan sekaligus. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu namanya imunisasi simultan. Jadi jangan pernah khawatir, semua keterlambatan itu bisa dikejar. Silakan konsultasikan ke dokter anaknya. Sekarang sudah banyak teknologi untuk telemedicine atau telekonsultasi. Atau bisa ke puskesmas posyandu yang terdekat ya. Ada kader-kadernya kan, mereka juga sudah diberikan panduan. Tadi saya sudah menyebutkan, itu sudah ada panduan dari tahun 2020. Jadi mereka sudah paham untuk membantu ayah bunda sekalian untuk melengkapi imunisasi kejar yang tertinggal tadi. Seperti itu.
Ya, baik dokter. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bunda. Ini Fitri mencoba meresum dari pertanyaan-pertanyaan sejenis bahwa dokter untuk berjemur di bawah sinar matahari Ya, ini untuk anak seberapa penting dokter gitu. baik. Dan Ayah Bunda nanti insya Allah materi dari dokter Apin maupun tadi juga e-book terkait isoman kita akan share ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang itu karena terkait waktu Afwan, kami tidak bisa bacakan satu persatu. Silakan dokter untuk pertanyaan terakhir tadi. Ya, pertanyaan pamungkas yang jujur saya paling susah untuk bisa ngejawabnya. Kenapa? Karena kalau saya coba cari tuh di panduan isolasi mandiri, itu nggak ada anjuran untuk berjemur sekian lamanya tuh nggak ada. Kenapa? Saya coba untuk memahami dari kondisi yang ada saat ini. Kita tuh tinggal di negara tropis ya, yang mataharinya ada sepanjang waktu. Dan memang kita tahu bahwa vitamin D itu terbentuk dengan baik harusnya dengan paparan matahari yang cukup. Cuma paparan matahari itu kan ada 3 jenis ultraviolet ya, A, B, C, dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, tetap ada yang namanya risiko terbakar kulitnya atau namanya sunburn. Maka ketika berjemur ini harus benar-benar mempertimbangkan risk versus benefit atau manfaat versus mudaratnya. Kita ingin mendapatkan vitamin D, kita ingin mendapatkan kekebalan yang cukup baik, apalagi kita keluar rumah mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan dengan di dalam rumah. Tapi hati-hati nih, kalau kelamaan juga anaknya bisa kebakar kulitnya. Yang paling contoh sederhana adalah bayi baru lahir kan kita masih punya kebiasaan tuh dijemur ya, dibolak-balik gitu kan kayak ikan asin. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau apalagi sampai setengah jam ditelanjangi itu kan sangat berisiko untuk menimbulkan sunburn. Maka dengan ketiadaan anjuran yang tegas durasi seberapa jam berapa persisnya, bahkan mungkin istilahnya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur juga pasti akan berbeda jam-jam mataharinya, ditambah lagi mungkin kita mau berjemur tiba-tiba mendung segala macam kan, prinsipnya silakan berjemur tapi tetap berpakaian buat anak-anak ya, pakai baju lengan pendek saja gitu kan, atau tangan lengan boleh, tapi nggak usah terlalu lama juga. Kalau udah keburu dikira-kira, aduh ini kayak kepanasan segala macam, udah masuk aja ke dalam rumah gitu. Karena bukan berarti berjemur akan menyelamatkan nyawa. Yang lebih penting adalah tadi hal-hal yang lain dikerjakan tadi, nutrisinya, kemudian protokol kesehatannya, vaksinasinya itu jauh lebih penting. Itu kira-kira jawaban normatif saya untuk pertanyaan terkait menjemur yang jujur buat saya ini jawabannya sulit sekali karena panduan baku saklek itu masih belum ada. Seperti itu. Iya dokter, mungkin ini tadi Ayah Bunda ya ada yang baru masuk di pertengahan dokter menjelaskan mau ada closing statement dari dokter dan tadi Fitri juga sempat baca ternyata ada satu lagi nih dokter, jenis pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah apakah jika anak terpapar itu akan terkena lagi gitu, jadi udah sembuh akan terkena lagi atau seperti apa gitu dokter, silakan sekaligus closing statementnya dokter. Ya, terima kasih. Ternyata gini, ini ada virus yang baru. SARS-CoV itu adalah virus baru, novel virus yang belum 2 tahun ini kita dapatkan. Selalu ada teman-teman baru. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang hitungan jam itu akan muncul publikasi baru. Dan apa yang disepakati atau dipahami bulan lalu bisa jadi bulan ini akan berubah. Ternyata ada orang-orang yang sudah sakit, tiba-tiba 3 bulan kemudian dia sakit lagi, mengalami reinfeksi. Entah apakah itu mungkin varian virusnya sama atau berbeda. Maka kesimpulan secara umum yang saya coba rangkum dari berbagai sumber yang saya baca adalah kekebalan yang didapat dari infeksi alamiah terinfeksi virus itu seperti tidak bertahan lama. Itulah sebabnya yang sudah pernah sakit pun tetap dianjurkan untuk mendapatkan vaksin bagi yang sudah 12 tahun ke atas. Kenapa? Karena antibodi kekebalan tubuh yang dibentuk dari vaksin itu bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan antibodi kekebalan yang dibentuk setelah terinfeksi virus alamiah sesungguhnya. Jadi semua orang, baik anak maupun dewasa, itu selalu berisiko untuk terinfeksi kembali, untuk sakit kembali. Dan untuk closing statement-nya adalah di masa pandemi ini, orang tua harus benar-benar paham mengenai kapan membawa anak itu ke dokter dan kapan tetap menjaga anak di rumah saja.
Karena ini sangat penting, jangan sampai kita salah menentukan langkah, justru kita menimbulkan anak tuh terpapar bahaya lebih besar ketika membawa anak keluar rumah. Ya, tapi kalau harus imunisasi ya jelas harus dibawa ke rumah-rumah, ya itu kan memang harus dikerjakan. Tapi kalaupun di dalam rumah pun juga jangan sampai salah langkah. Anaknya jelas-jelas sudah mengalami kegawatan, tapi tetap ditahan-tahan terus di rumah. Padahal jangan sampai seperti itu juga akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jadi gimana kita tahu caranya? Dengan membaca, dengan membekali ilmu dari berbagai sumber yang valid. Dan dalam hal ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah sangat banyak mengeluarkan panduan, bisa diakses di www.idai.or.id. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, ini juga ternyata banyak ya, alhamdulillah, yang dari 557 ayah bunda yang menitipkan doanya kepada kita untuk mendoakan anak-anaknya. Mari bersama-sama kita untuk seluruh doa kita aminkan bersama-sama mungkin dokter. Amin ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf Fitri tidak bisa membacakan doanya satu persatu ayah bunda, tapi tentunya yang terbaik untuk seluruh ayah bunda dan anak-anak, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Apin. Jazakillah khair Dokter, sehat-sehat selalu. Semoga nanti kita bisa ada rezeki untuk bisa berbincang kembali Dokter, tentunya dengan materi-materi menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih Dokter. Sama-sama, terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Saya undur diri juga ya. Sahabat Izzy, ayah bunda, terima kasih banyak sudah yang bergabung di sini, dan mohon maaf dikarenakan waktu juga akhirnya kita tidak bisa berbincang lama ataupun membacakan seluruh pertanyaan. Tapi insya Allah ya, pertanyaan-pertanyaan sejenis tadi sudah dipaparkan oleh beliau. Juga nanti insya Allah dari tim Izzy akan mengirimkan materi yang disampaikan oleh Dr. Apin, juga e-book bagaimana isoman khususnya pada anak nanti ya. Insya Allah nanti akan dihubungi kembali setelah event oleh tim Izzy dan kami kirimkan mungkin nanti by email ataupun by phone nanti ya, kami hubungin kembali. Sekali lagi terima kasih ayah bunda yang sudah join di sini, sehat selalu, stay safe dan stay at home, dan mari yuk kita gotong royong bersama-sama karena masih banyak saudara kita yang sedang isoman juga membutuhkan bantuan dari kita. Silakan yang ingin infaknya boleh langsung dicek di running text event kami atau bisa follow di Instagramnya kami @inisiatifzakat agar dapat mengetahui event-event Islami selanjutnya maupun info-info terkait edukasi zakat infak sodakonya. Dan kalau yang ketinggalan tadi bagaimana event ini berjalan, bisa langsung lihat nanti di YouTube kami Inizia TV. Please subscribe, like, comment, and share ya ayah bunda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal teknis kata dan sikap yang kurang berkenan dari Fitri maupun dari teman-teman Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.